Tes, 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 tes. Suara saya kedengeran nggak? Tes. Kedengeran nggak, Mbak Rin? Suaranya. Nggak bisa di sini. Halo, tes. Yuk, masuk, Mas. Oke, Masuk, Pak. masuk. Langsung kita mulai aja ya. Nanti biar pesertanya itu apa menyusul aja. Karena durasi kita cuma 40 menit. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan hari ini di di hari Minggu ya, tanggal 16 Maret 2025 kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang diskusi sejarah spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Memori Sejarah. Nah, adapun kesempatan kali ini, tema pembahasan kita yaitu tentang Indi Gerber, beragam sikap umat Islam terhadap wajib milisi di Hindia Belanda tahun 1917-1918, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Mbak Rina Mutahharoh, eh, yang merupakan seorang guru dan juga sejarawan udara. Eh, saya tidak perlu untuk memberikan mukadimah terlalu panjang karena durasi waktu yang sangat singkat. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada narasumber. Terima kasih. Ya, mungkin tunggu sebentar ya, Mas. Di sini masih azan gitu. Saya minta waktunya 2 menit untuk sejenak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat Ya, sore terima Mbak kasih Rina. Ini pertama-tama. udah share screen-nya udah nyala ya? Oke, sudah Mas. Oh, nggih, nggih, Bagus, matur mantap. suwun. Matur suwun. Monggo Mbak Rina, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Aslambik serta seluruh anggota dari Memori Sejarah yang sudah melaksanakan agenda ini. Selamat sore juga saya sampaikan kepada seluruh audien yang datang. Terima kasih ya, sore ini mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema terkait wajib milisi atau sekarang mungkin lebih terkenalnya wajib militer. Tema ini saya tulis beberapa minggu yang lalu, utamanya waktu saya mengajar mata pelajaran sejarah di kelas. Apa itu Indi Berber dan juga uh, apakah ada yang namanya wajib militer di Hindia Belanda sebelum ini dan kenapa harus membahas ini? Sebenarnya ini diawali dari fenomena akhir-akhir ini ya, yang dimana pemerintahan Prabowo Subianto saat ini kita tahu kan kalau kita lihat itu sangat lekat dengan militerisme. Mungkin boleh lanjut slide-nya Mas biar lebih enak. Ya, beberapa bulan yang lalu kita melihat bahwa alokasi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto itu bocor. Tidak bocor, tersebar luas. Kita melihat bahwa utamanya saya yang di instansi pendidikan itu ternyata kena dampaknya. Di mana sebelumnya para madrasah itu mendapatkan dana dari pemerintah sekian, itu dipotong setengahnya gitu. Itu ternyata sangat berefek kepada uh,
kegiatan kita sehari-hari, utamanya dalam pembelajaran, kita harus sangat-sangat mengirit dan bahkan menghilangkan beberapa agenda sekolah demi menghemat anggaran ini. Tapi di sisi lain, hampir semua kementerian itu dipotong anggarannya, hanya satu kementerian yang tidak dipotong, atau lebih banyak anggarannya di antara pemerintahan itu Kementerian Pertahanan. Kalau kita lihat datanya dari katadata.com itu. Dari kata data.co.id kita melihat bahwa anggaran Kementerian Pertahanan itu lebih dari 160 triliun. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan jauh di bawah itu. Kemudian ada berita Maaf Mbak Rina suaranya tidak kedengeran. Mungkin headsetnya atau apa suaranya kurang kedengeran. tentang TPTP ya. Itu yaitu Kepala Daerah Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi itu pernah menyampaikan dalam salah satu videonya akan mengadakan sebuah program wajib militer bagi pelajar Jawa Barat. Kalau saya baca dari beberapa artikel, program ini sebenarnya sangat jauh dari kata efektif. Apalagi untuk pelajar, ya dari berbagai macam hal lah. Tapi apa yang menjadikan atau melatar belakangi kebijakan itu kan karena otomatis karena adanya dukungan dari, dan juga kita melihat agendanya presiden baru kita tentang penataran atau retret kepala daerah di Magelang yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, semakin mengindikasikan bahwa memang pemerintahan Prabowo itu sangat lekat dengan militerisme. Apakah ini bagus atau tidak bagus? Itu sebenarnya menimbulkan banyak pro kontra juga. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah apakah tepat waktunya gitu loh. Apakah tepat waktunya adanya pembelajaran militer dan sebagainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Di mana pada kenyataannya Indonesia itu masih banyak hal-hal yang lebih dibutuhkan atau kebutuhan primer lebih dibutuhkan selain untuk anggaran militer. Nah, dari hal ini kemudian saya mulai refleksikan kepada anak didik saya. Slide selanjutnya, Mas. Jadi sebagai seorang guru itu saya sering membuat refleksi bagi anak-anak. Saya pernah melontarkan sebuah pertanyaan kepada anak-anak. Jika kamu diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, kira-kira kebijakan apa yang akan kamu terapkan? Banyak di antara anak-anak menjawab sesuai dengan mungkin kedekatan emosional mereka. Ada yang ingin, kalau saya jadi pemimpin, semua pupuk untuk pertanian itu gratis. Kalau saya jadi pemimpin, ingin menggratiskan semua pendidikan, semua biaya pendidikan. Tapi ada salah satu anak yang menjawab dengan tegas bahwa kalau saya jadi pemimpin, Bu, saya akan mewajibkan wajib militer bagi semua pemuda. Alasannya apa? Alasannya katanya agar tidak ada pemuda yang malas. Nah, itu kata anak itu. Kenapa anak semakin tidak asing dengan istilah wajib militer? Kalau prediksi saya itu ada beberapa hal. Yang pertama karena istilah wajib militer itu sudah tidak asing, utamanya bagi para penggemar drama Korea, ya kan? Mana idola-idola mereka itu sering vakum beberapa tahun untuk menjalani wajib militer dan sebagainya. Dan juga akhir-akhir ini sudah yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fenomena-fenomena pemerintahan yang sangat lekat dengan militerisme itu membuat kepo dan penasaran anak-anak untuk mempelajarinya lebih lanjut. Terus kemudian pertanyaannya, apa sih itu Indi Mepet? Slide selanjutnya, Mas Aslam. Ya, jadi sebuah Indi Barbar itu sebuah gagasan yang sebenarnya dicetuskan sekitar tahun 1907, di mana saat itu beberapa petinggi pemerintah kolonial Belanda menginisiasikan adanya pelatihan wajib militer bagi penduduk pribumi atau bagi pelatihan untuk menjaga wilayahnya dengan cara militerisme. Itu tahun 1907. Tapi setelah dipikir-pikir, para petinggi kolonial itu tahun 1907 itu belum apa ya namanya ya, belum istilahnya
belum terlalu penting untuk diwajibkan, belum terlalu penting. Tapi inisiasi ini sudah ada, gagasan ini sudah ada sejak 1900. Ya, kemudian pada tahun 1914, pecahnya Perang Dunia Pertama, muncul kekhawatiran bagi para petinggi India, petinggi pemerintah kolonial, jangan-jangan Belanda akan ikut terlibat. Ya mau nggak mau adanya Perang Dunia, mayoritas masyarakat seluruh dunia akan terdampak dari perang itu, entah itu dari segi ekonominya maupun dari segi pertahanannya. Nah, kemudian ada seseorang dari pemerintah kolonial Belanda bernama Mayor J. van der Weyden itu mengatakan bahwa kayaknya kita perlu nih adanya wajib militer minimal untuk menjaga wilayahnya mereka sendiri. Diinisiasikanlah kemudian disampaikan kepada Ratu Wilhelmina tentang wajib militer itu karena takut ya, pertama ekonominya guncang, yang kedua koloninya atau wilayah kekuasaannya itu akan terserang atau akan terdampak oleh perang. Setelah disetujui oleh Ratu Wilhelmina, kemudian gubernur Hindia Belanda saat itu, yaitu Jenderal Edinburgh, memerintahkan ya, atau kemudian mulai merumus wajib militer ini khususnya di wilayah Hindia Belanda. Salah satu caranya adalah memerintahkan ringkes atau salah satu petinggi dari tentara Belanda untuk menulis idenya dalam surat kabar. Dan ketika ide itu sudah ditulis dalam surat kabar dan tersebar luas, maka banyak para petinggi pergerakan, yaitu Budi Utomo serta masyarakat Islam saat itu bersimpatik terhadap ide ini. Nah, kemudian dari hal ini mulailah muncul sebuah pertanyaan, bagaimana respon masyarakat Hindia Belanda saat itu dalam menanggapi adanya wajib militer. Saya ambil mayoritas masyarakat Islam karena memang temanya saat ini bulan Ramadan, ya mayoritas saja. Kita ambil bagaimana sih respon masyarakat Islam terkait adanya wajib militer ini. Nah, kemudian yang kedua, siapa sih yang diminta wajib militer? Apakah semua penduduk pribumi wajib militer? Apakah hanya beberapa anak saja? Dan ternyata Edinburgh itu memberikan kriteria mereka-mereka yang wajib militer. Yang pertama, namanya adalah pemuda yang memiliki usia antara 19 sampai 22 tahun. Yang kedua adalah anggota keluarga kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu diwajibkan untuk mengirim salah satu pemuda dari anggota keluarganya. Kemudian juga para pejabat, bupati, patih, perdana, atau profesi-profesi lain yang setara dengan pejabat pemerintah. Kemudian ketika mereka sudah direkrut, mereka ngapain? Ternyata mereka akan dilatih latihan atau apa ya namanya? Dilatih kemampuan militerisme seperti intinya yang pertama mereka ingin menjaga kebugaran fisik dulu. Jadi sebelum mereka menjalankan wajib militer, ada inisiasi juga untuk mewajibkan pelajaran olahraga di kurikulum sekolah. Jadi kurikulum sekolah di Hindia Belanda semuanya wajib menerapkan pelajaran olahraga, yang mana itu untuk menyiapkan diri menjadi seorang pribumi yang pandai dalam bidang militerisme. Setelah itu, mereka akan dilatih selama 8 bulan setengah. Setelah 8 bulan setengah dilatih, nanti tahun berikutnya, setiap bulan mereka akan melakukan pelatihan, di mana setiap bulan itu akan diambil 16 hari untuk melakukan pelatihan. Nah, itu kira-kira gambarannya wajib militer yang akan dilaksanakan seperti ini. Lanjut, Mas. Nah, kemudian gimana caranya mempromosikan adanya wajib militer? Perlu kita ketahui bahwa ternyata isu wajib militer itu banyak disetujui oleh petinggi pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Cokro Aminoto yang saat itu sebagai pemimpin Sarekat Islam pun menyetujui adanya wajib militer. Mengapa menyetujui? Menurut Cokro dan kawan-kawannya, wajib militer itu bisa meningkatkan kedisiplinan, kemudian kekuatan penduduk pribumi. Begitu juga dengan Budi Utomo yang memiliki
stigma yang sama. Utamanya ini petingginya ya, bukan anggota kecil-kecil atau yang aja sih, tapi seluruh petingginya itu hampir menyetujui adanya wajib militer ini. Kemudian dalam menyebarkan ide wajib militer ini, mereka melakukan dengan berbagai cara. Yang pertama menggunakan surat kabar mereka, ya, dan yang kedua adalah berkampanye dari mimbar ke mimbar. Jadi seperti yang kita tahu, syarikat Islam kan banyak memiliki cabang-cabang. Jadi Abdul Muiz yang saat itu menjadi komando kampanye itu berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang kita lihat itu gambarnya itu ada di Muara Tarawih. Muara Tarawih kan di Kalimantan ya. Nah, itu posisinya sedang mengkampanyekan adanya wajib militer yang menurut Abdul Muiz penting diikuti oleh warga pribumi. Nah, setelah itu begitu juga dengan Budi Utomo yang sama mengirimkan para petingginya untuk pergi ke cabang-cabang Budi Utomo khususnya di wilayah Jawa Barat untuk menyebarkan ide ini. Namun sayangnya kampanye ini tidak cukup berhasil. Berbagai macam faktor menyebabkan adanya kampanye wajib militer itu tidak dapat merekrut banyak orang. Kenapa tidak dapat merekrut banyak orang? Alasannya bisa kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Pertama, jika pemimpin pusat syarikat Islam saat itu mendukung adanya wajib milisi, namun pada kenyataannya sebagian besar anggota syarikat Islam, khususnya di Surakarta itu menolak. Kenapa menolak? Banyak alasannya. Yang pertama, karena kesejahteraan sosial di Hindia Belanda saat itu sangat jauh dari kata makmur. Kemudian yang kedua, banyak orang yang beranggapan bahwa adanya wajib militer ini hanya dimanfaatkan oleh kaum elit untuk meningkatkan pamornya dengan kewajiban militer ini. Sebagai contoh, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda diminta untuk mengeluarkan dana untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu perdagangan dan aktivitas ekonomi, mereka enggan atau dalam tanda kutip pelit gitu. Tapi kenapa mereka jor-joran mengeluarkan dananya untuk militer? Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kayaknya nggak perlu nih wajib militer. Karena masyarakat Hindia Belanda saja masih jauh dari kata makmur, sudah akan dilakukan program baru seperti wajib militer. Gitu. Adanya diskriminasi. Jadi masyarakat Hindia Belanda itu merasa sangat diskriminasi, utamanya oleh para pejabat Hindia Belanda. Mereka dipandang sebelah mata, tidak diperlakukan seperti layaknya orang ya. Masyarakat Hindia Belanda itu menduduki stratifikasi sosial paling rendah di masa penjajahan itu. Nah, itu nggak mau mereka. Pertama, diskriminasi ada. Yang kedua, tidak pernah didukung program-programnya untuk mensejahterakan rakyat. Kok tiba-tiba pemerintah menggelontorkan uang banyak untuk wajib militer. Nah, makanya mayoritas masyarakat Islam saat itu, utamanya anggota-anggota dari syarikat Islam itu menolak adanya wajib militer. Oke, selanjutnya Mas. Apa slide terakhir ini? Ya, intinya pada akhirnya adanya kebijakan wajib militer, entah itu di zaman dahulu atau zaman sekarang ya, bagi saya, menurut saya itu tidak akan pernah berjalan. Tidak akan pernah berjalan jika kesejahteraan masyarakatnya itu belum tercapai. Seperti hal-hal atau berita-berita saat ini yang berseliweran di media massa, kita akan melihat bahwa utamanya terkait tadi yang saya sampaikan di awal, anggaran pemerintah. Bagaimana mau taat ya ketika pendidikannya saja kita dipotong, kesehatannya dipotong, kesejahteraan itu yang sebagai hal-hal primer saja tidak didahulukan. Tapi kalau pemerintah menggelontarkan sebagian besar APBN-nya atau kekayaan negaranya untuk hal yang berbau militer yang mungkin sejatinya belum sangat diperlukan gitu, belum sangat diperlukan, kok banyak jor-joran di situ, nanti takutnya akan muncul yang namanya super power dari para militer itu. Nah, beberapa jam yang lalu saya membaca berita bahwa tertutup ya antara DPR dan TNI yang dilakukan di hari weekend, hari libur, kemudian dilakukan secara tertutup. Nah, itu
perlu kita waspadai sebagai salah satu dampak dari apa ya, dari melebarnya kekuasaan yang berbau-bau militerisme di Indonesia saat ini. Intinya, kebijakan militerisme atau ketika kita lihat sejarah tentang Indi Barbar itu tidak pernah sukses sebelum pemerintah itu menerapkan atau mensejahterakan rakyatnya dengan keadilan sosial. Sulit diterima sebelum adanya keadilan sosial, wajib militer bagi saya sangat sulit diterima bagi masyarakat. Mungkin itu cukup, Mas Aslambi. Kita bisa mulai dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Oke, Mbak Rina, terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa ya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta yang mungkin ada hal-hal yang kurang paham atau hal-hal menarik yang ingin dibahas lebih lanjut. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini Mbak, apa deh? Monggo, Mas Rifki, Ya. jika ada Oke, pertanyaan. salam Mbak Rina. Lama nggak bertemu, Mbak. Ya, Ya, saya Mas Rifki. Alhamdulillah sehat-sehat. Mengenai tema Alhamdulillah. militer ya, sebenarnya barusan tuh saya baru main game Call of Duty dan game Metal Gear Solid dari penulisnya Hideo Kojima yang beliau itu sangat memahami ideologis dan spionase yang terutama yang di film-film barat ya. Ya, in the point aja, mungkin salah satu hal yang disukai anak-anak sejarah ya lewat karya-karya yang fenomenal seperti fasistik dan lain-lain ya. Ya, saya mau bertanya Mbak mengenai wajib militer ini sendiri gitu. Nah, kalau saya lihat kan kalau di syariat Islam kan seperti itu kan, maksudnya dalam Jawihi Suara ya, itu kan mengatakan bahwasanya masyarakat krucil, maksudnya masyarakat kecil yang sekiranya itu mereka menolak gitu kan, menolak untuk mengikuti wajib militer. Nah ini kalau misalkan dalam penyebaran dari keraton tuh bagaimana Mbak, kayak Mangkunegaran, terus juga Keraton Surakarta dan lain-lain. Nah ini apakah mereka tuh diwajibkan dan nanti dananya akan disetorkan oleh keraton itu juga gitu? Maksudnya anggota-anggota dari keraton terus nanti dimasukkan dalam ini terus nanti warga keraton maksudnya orang-orang yang dalam itu nanti duitnya itu disetorkan ke orang-orang keraton gitu. Gitu. Maksudnya orang yang wajib militer itu atas menamakan nama-nama keraton gitu. Gitu. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab aja Mbak Rina, nggak apa-apa. Iya, ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Sependek pengetahuan saya setelah membaca beberapa arsip dan juga apa namanya dua penelitian terkait Indi Barbar, memang karena ini belum sempat berjalan ya Mas, jadi itu kan hanya baru gagasan saja, maka tidak ada saya belum menemukan adanya apakah keraton itu terlibat dalam pembiayaan dan sebagainya. Tetapi yang jelas dalam salah satu edaran yang disampaikan oleh Heidenberg itu anggota keraton itu wajib mengirimkan anggota keluarganya untuk wajib militer. Tetapi apakah ada penolakan dari keraton terkait ini Barbar? Saya belum menemukan itu. Atau mungkin Mas Rifki sudah menemukan bagaimana respon keraton atau apakah keraton juga terlibat dalam hal ini, bisa disampaikan. Tapi dari yang saya baca itu saya belum menemukan itu. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Ya sejujurnya Ya. saya agak-agak lupa juga. Saya kayak pernah melihat juga di mana ya? Saya juga lupa sih. Jadi yang koran mengenai keraton namanya siapa? Aku agak lupa juga sih. Udah 2 tahun ini saya lupa kurang membaca artikel-artikel surat kabar. Jadi ya agak lola juga saya sekarang. Mohon maaf. Ya. Mungkin menarik sih. Mungkin pertanyaan lainnya mungkin dari Mas Amin atau dari peserta lainnya, monggo. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Itu Kak. ada di kolom chat ya? Oh iya, izin bertanya Kak.
Ya ini mungkin Mbak Rina langsung baca aja nggak apa-apa. Monggo. Jika negara militeristik itu syarat dengan pendekatan kekerasan atas suatu negara apa yang cocok bagi Indonesia? Uh, Sebenarnya untuk format negara apa sistem kenegaraan, sistem seperti apa yang cocok bagi Indonesia ya. Yang jelas kita harus belajar dari sejarah. Bahwa dalam sejarah itu kita pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang menerapkan demokrasi semu. Bagaimana demokrasi semu itu yang pertama ada pemilihan tapi sudah tahu siapa yang jadi. Yang kedua ada partai politik tapi sudah tahu siapa pemenangnya. Saya tidak mengatakan apakah demokrasi itu sistem yang terbaik di Indonesia ya, tapi selama sistem itu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berperan dalam pemerintahannya, menurut saya itu yang lebih baik kita pilih. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu berjalan sendiri tanpa adanya pengawas, pengawas itu kan sebenarnya harusnya dari lembaga juga ya, para petinggi-petinggi yang memiliki wewenang untuk sistem pengawasan. Tapi ketika di negara ini sistem pengawasan dan pemerintah udah kong kali kong, ya satu-satunya cara untuk mengawasi pemerintah ya rakyatnya sendiri. Nah, bagi saya itu melihat sistem pemerintahan apa yang melibatkan masyarakat, utamanya para kaum cendekiawan untuk terlibat memberikan masukan, memberikan kritik, itu yang menurut saya saat ini sistem terbaik untuk diadopsi di Indonesia. Itu, Mas Amin. Menurut Mas Amin bagaimana? Atau mungkin Mas Amin mau memberikan feedback mungkin secara langsung, monggo, waktu Ya. tempat kami Tes, silakan. tes, Iya, monggo, monggo. tes. Kalau saya tuh melihat Indonesia tuh gini, Mbak. Mas, dulu Soekarno itu kan wakil dari kalangan masyarakat sipil gitu. Di kalangan masyarakat sipil saja Indonesia juga Suaranya kurang keras Mas Amin, agak di mungkin headsetnya atau apa, suaranya kurang jelas. jelas. Enak tamu rada isini. Oh, ya monggo, Ya, monggo. enak tamu sih. Ya, ya. Tak kondisikan sih. Enak tamu sih. Terus balik. Nah, kok udah balik? Ya. Enggak. Halo, tes. Ya, masuk, Dengar, Mas? masuk. Ya. Monggo Mas Amin. Dengar Mas. Kalau saya pribadi, Mbak, entah militeristik maupun kalangan sipil juga pernah sama-sama otoriter. Contoh ketika demokrasi dipimpin zaman Lebih keras lagi, Mas. Kurang kedengaran, Mas. Kalau saya pribadi, Mbak, berpikirnya apa adanya saja ya. Maksudnya nggak ada tendensi manapun. Tapi yang jelas saya berangkat dari argumen sejarah yang insya Allah valid. Bagaimana di sejarah politik Indonesia kita mengenal demokrasi terpimpin yang apa yang di pada zaman Soekarno gitu. Itu kan juga otoriter, Mbak. Bagaimana yang menolak ide Nasakom maka akan dibredel maupun dipenjara. Nah, itu kan Mbak, Soekarno itu kan wakil representasi dari masyarakat sipil. Dari masyarakat sipil saja kita juga punya potensi atau otoriter. Begitu juga Orde Baru yang basicnya militer apa lebih totalitarian gitu. Nah, ini pasca reformasi, ini ada dinamika yang menarik. SBY yang backgroundnya notabene militer, bahkan pendekatannya lebih sipil. Ya, toh? Nah, Ya, tuh. ada yang kalangan sipil, tapi pendekatannya senjata militer gitu. Ini kan Mbak, hal yang perlu dikaji mendalam. Apakah ketika militer itu mendominasi pemerintahan, otomatis dia menjalankan militeristik,
atau emang itu sekedar apa? Oknum saja gitu. Fakta SBY basic militer pendekatannya sipil. Ya. Mohon maaf, ormas ormas yang apa? Ormas yang Mm-mm. itu diperbolehkan loh. Ayo, tidak di apa ya? Tidak dibubarkan apa di tapi ketika ada kalangan sipil justru pendekatannya apa? Lebih militeristik. Nah, ada dinamika menarik ini pasca reformasi ini, Pak. Nah, itu gimana? Ya, Atau ataukah kita mencari format jalan tengah, tidak militeristik maupun tidak sipil banget? Gitu, gimana? yang sangat menarik ya, Kak. Apakah tidak sipil atau tidak militer? Bagi saya itu eh, tergantung nanti bagaimana pemimpin yang memimpin Indonesia. Kan peran kita sebagai sipil, ya kan? Kita kan sebagai masyarakat biasa. Kita punya wewenang, punya kewajiban eh, untuk mengarahkan para pemimpin negara kita itu menerapkan eh, kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan rakyat, selama tidak menguntungkan rakyat, selama tidak membawa tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Ya PR sebagai pemimpin itu kan sebenarnya itu kan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, apakah Ya, untuk tengah-tengah atau militer atau sipil itu menurut eh, saya belum cukup mampu menjawab itu, Mas Yuda. ya. Tapi terima kasih Mbak atas masukannya juga Ya tadi, luar begitu. biasa. Saya terus terang Indie Werber itu baru tahu sekarang. Begitu. Ya, Ya. terus terang aja Mbak. Monggo. Menarik memang. Ini akan sangat menarik untuk terus dibahas, utamanya ke depan nanti. Menurut saya itu akan sangat menarik untuk diperluas tempatnya, waktunya atau pembahasan terkait hal ini karena mungkin ke depan kita akan sering bersinggungan dengan hal-hal militerisme, Mas Fida. Ya, ya. Terima kasih Mbak. Iya, Mungkin terima untuk kasih kembali. mempersingkat waktu bagi peserta lainnya, mungkin jika ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Ini mungkin masih ada sekitar ya 5 menitan lah, 5 menit 6 menitan lagi sebelum acara kita tutup karena memang durasinya sangat terbatas. Monggo bagi peserta lainnya mungkin jika ada pertanyaan kami persilakan. Oh ya Mbak, saya mau masih masukan. Jadi untuk tema militeristik ini sangat apa ya, bisa dibilang ini harus utamanya sejarah Indonesia malah daripada yang lain mungkin. Maksudnya itu peminatnya itu banyak banget gitu. Nggak bisa dipungkiri itu apa namanya dari sejarah-sejarah yang kita konsumsi itu malah sejarah-sejarah Eropa, sejarah-sejarah Amerika. Dan mungkin hal kayak gini tuh mungkin yang dari Indi Werber terus juga dari skripsinya Mas Aslam 1933 tentang kapal geladak apa namanya tuh orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia menyanyikan juga cita Indonesia Raya di kapal geladaknya di situ karena pengurangan apa namanya 33% apa namanya gaji mereka dipotong karena anggaran apa tuh namanya saya lupa. Jadi intinya tuh gara-gara Great Depression di Amerika akhirnya anggaran di Hindia Belanda pun kena gitu dan pemotongan anggaran oleh para para apa PNS terus juga para wajib militer dan militer itu sendiri. Nah ini mengalami pemotongan. Nah di situ ada suatu momentum Mbak di kapal apa ya saya lupa itu. Ya mungkin Mas Aslam bisa memberikan insight dari skripsi yang Mas tentang itu. Terima kasih. Ya, jadi memang apa tuh namanya masalah militer terus masalah kestabilan sosial itu memang sesuatu yang kadang-kadang sangat sensitif ya. Dulu di tahun 1933 juga pernah terjadi karena pemerintah itu kan sedang ada yang namanya tapering backrouting gitu. Jadi anggaran atau APBN yang sedang itulah yang sedang defisit yang kekurangan anggaran karena belanjanya dengan
tabungan uang yang ada itu sangat tidak imbang gitu. Akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang ingin diambil, yaitu langkahnya adalah dengan PNS-PNS-nya itu gajinya dipotongi. Nah, setelah itu menyebabkan ya namanya demo dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang memang yang namanya apa tuh namanya militer, terus akhirnya banyak anggaran-anggaran kadang-kadang dialihkan ke sana, tapi di sisi lain pemotongan-pemotongan itu juga akan berpotensi menyebabkan yang namanya konflik-konflik sosial gitu. Mungkin itu Mas Rifki sekilas dari saya. Mungkin ada pertanyaan Ya, dari peserta lainnya, monggo. Sebelum waktunya kita habis, mungkin kita nanti akan sampai jam 17.10 karena durasi kita hanya 40 menit. Monggo yang lainnya, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Amin alumni UIN juga bukan? Amin, Iya, Mbak. Amin Iya. alumni UIN. Nggih, Angkatan berapa Mas? 2017. Oh, Jenengan berarti berapa itu tuh? ya, 19. Fadil ya? Oh, Fadil Musyaffa ya? ya Wadil. Tapi nggak deket banget, cuman kenal gitu. Iya. Kan sama-sama dari Kebumen sama Fadil. Oh, jenengan Kebumen. Iya. Oh, saya lokal pret sini, Mbak. Mana? Lokal pret. Oh, Solo ya? Apa Seragen? Ya, Sukarjo. Oh, Jakarta. Iya. Ya, gitu Mas. Monggo, pada penanya yang lainnya, waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Mungkin Bung Amin ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum waktunya ini. Masih ada 3 menit. Enggak, Bung. Enggak, Bung. Siap-siap anu buka. Oh, Iya. oke, siap-siap. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri nggih diskusi ini. Mungkin bagaimana Mbak Rina? Ada, Ya, cukup Mas. Asal. oke. Mungkin Cukup sebelum aja. sebelum saya tutup, mungkin Mbak Rina bisa memberikan closing statement pada kita semua dari materi yang telah dijelaskan tadi. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, closing statement-nya adalah bagaimanapun kondisi pemerintahan kita saat ini, kita sebagai orang yang diberikan privilege untuk menempuh pendidikan, utamanya di perguruan tinggi di jurusan sejarah, menurut saya perlu terus update, memberikan kritik atau memberikan saran-saran kepada pemerintah, utamanya sesuai dengan bidang kita. Misalkan teman-teman berprofesi sebagai guru sekaligus sejarawan ataupun sejarawan murni gitu, bisa menuangkan ide-idenya yang menurut saya akan lebih menarik jika mengikuti perkembangan dunia sosial dan perpolitikan di Indonesia saat ini. Gitu Mas Aslam, terima kasih. Terima kasih Mbak Rina atas closing statement-nya yang mana tadi menjelaskan bahwa memang pada dasarnya fungsi dari sejarah itu sendiri adalah mempelajari masa lalu untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Mungkin itu ya intinya. Ya mungkin karena durasi waktu kita sangat terbatas, mungkin kami akhiri diskusi kita tentang diskusi sejarah spesial Ramadan ini yang diselenggarakan oleh Memori Sejarah. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada para peserta, kepada narasumber yang telah menjelaskan. Mungkin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.